nggak semua orang tuh suka sama kita. Jadi mending tuh kita fokus sama diri kita sendiri aja dan berpikir positif ke depannya gitu. Karena ya kalau semakin orang iri sama kita, berarti kan mereka nggak bisa jadi kita dong. Citizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com. When someone's story is a history and always with me Maria Christy. Kalau berbicara mengenai JKT48, kayaknya iTalk nih udah gini banget say. Mulai dari awal beberapa membernya promo, lalu juga mungkin ada yang udah graduation, promo single terbaru mereka one by one tuh kayaknya udah bener-bener jadi jadwal rutin deh. Kayaknya kalau misalnya kurang, ada yang belum promo tuh kayak ada yang bener-bener missing with iTalk dan juga JKT48. Nah kali ini Christy kedatangan salah satu mungkin yang cukup quote unquote senior karena dia dari batch 4. 7 tahun perjalanannya di JKT48 dan graduation di tahun lalu. So apa kabar dia tahun ini dan apa kesibukannya, kita langsung aja. Please welcome on studio the one and only Cindy. Ouch, sampai jatuh ini gue. Sampai jatuh ya cue card gue. Cindy, welcome to iTalk. Hai Kak Christy. Aku bener nggak ya tadi ngomongnya bahwa kamu generasi 4, Gen Betul. 4. Terus berarti dari 2015, graduation 2022, berarti 7 tahun, bener nggak? Betul. So, how's life? Walaupun 2023 baru Mei ya, bukan baru Mei, udah Mei gitu iya, ya. bener. Udah setengah jalan, ya mungkin setengah tahun setelah seorang Cindy graduation, apa rasanya? Ini sih kayak kan biasanya kayak produktif banget tiap hari tuh pasti ada kegiatan, latihan segala macem. Tapi sekarang kan kayak udah beda gitu ya. Tapi cuma sekarang waktu JKT kan emang susah main. Kalau sekarang lebih bisa bebas main gitu. Jadi beda itu sih. Mainnya apa sih kalau seorang Cindy main tuh ngapain sih, penasaran deh. Karena Cindy ini anaknya kalem banget pemirsa, kayak kalem. Oh belum kecongkel ya? Belum kecongkel ya? Oke, sorry. Mainnya ngapain aja sih Sin? Ya paling jalan sama teman-teman, terus kayak menghabiskan waktu bareng keluarga gitu. Terus macam-macam sih kayak. Gitu ya. Jadi mungkin ibarat kata mungkin ada waktu yang lebih lowong sedikit lah ya kan. Betul. Nah kita mau lihat dulu, ini ada foto pada saat Cindy graduation dan juga pastinya kebersamaan Cindy pada saat masih di JKT48. Let's check it out. Nah ini dia, ini kayaknya geng apa namanya? Waktu itu Cool People, waktu itu ini juga cerita ya. Siapa namanya, Siska juga cerita, Gaby juga cerita bahwa kalian tuh menamai squad yang satu ini Cool People. Ingat nggak ini momennya pas ngapain Sin? Ini tuh sebenarnya kayak kebentuknya secara kebetulan banget sih Kak. Oke. Kayak kita semua tuh frekuensi. Kan biasanya kalau orang tuh temenan pasti karena harus frekuensi dulu dong. Kayak Betul. mereka tuh bisa kumpul bareng. Nah, ya gitu. Terus ya udah, disitulah kebentuk. Dan kenapa namanya Cool People itu juga sebenarnya cuma kayak bercanda aja sih. Kita kan emang orangnya suka bercanda. Terus kayak kalau misalkan emang di JKT itu kayak nggak terlalu jaim banget lah gitu. Cuma kayak kita bikin aja lawan katanya, kita harus cool opposite gitu. ya, kayak Cool People. Cool People gitu. Padahal mah ini lawak klub deh kayaknya, ada si Iya, ini Siska. Aku kenal yang lumayan baik sama Siska, sama kemarin pada saat Gaby mampir ke sini ya. Jadi cerita seputar Cool People. Yang lainnya nih belum pernah mampir kayaknya deh ya. Sun. Mulai dulu dari Cindy ya kan, nanti siapa lagi ya. Terakhir chat sama Cool People yang ada di sini itu siapa dan kapan? The latest, the update. Kak Gaby. Kemarin sih, baru hari ini. Oh ya, ngomong apa kamu nanya ini? Kok gimana rasanya ada di iTalk gitu? Enggak, kamu ngobrol apa sama Gaby? Enggak, kan kalau aku sama Kak Gaby emang suka main kan. Emang sering banget main, dan kemarin emang sempat ada rencana buat pergi bareng liburan. Oh nice. Aku tuh dulu juga punya grup kan, so I know banget kalau misalnya bonding antara grup gitu. Walaupun mungkin udah nggak di bawah payung yang sama, tapi kalau ada yang cocok dan sefrekuensi tuh bener-bener jadi best friend and sister gitu ya. Jadi aku bisa ambil kesimpulan nggak kalau mungkin kalau kamu suruh pilih satu, yang paling deket dari Cool People adalah Gaby? Iya, sama Jinan. Sama Jinan Iya, ya, oke, aku ambil dua itu. Apa yang menurut kamu tuh bisa cerita sama dua orang ini, beda sama kamu mungkin cerita sama member JKT yang lain atau mungkin anggota Cool People yang lain? Kalau sama Kak Gaby karena aku emang sefrekuensi, terus emang sama Kak Gaby tuh seumuran. Oh oke. Di situ yang paling tua aku sama Kak Gaby. Berapa sih kamu? 98 berarti 25 tahun ini ya?
Iya, Is it? tahun ini 25. Tahun ini betul. 25 ya. Kamu masuk berarti 18 ya? Iya, betul. 7 tahun. Wow, matematika aku pintar ya. Nah, ini juga ada sebuah foto yang spesial juga. Ini foto Gen 4 terakhir. Sedih, coba kita lihat ya. Nah, ini the latest yang paling update, kayaknya yang paling bawah ya, bener nggak aku? Iya, betul, betul. Aduh, kamu ingat nggak waktu masuk Gen 4 itu, Sin, kamu berapa orang? Aslinya 12 orang. Aslinya 12. Tersisa the latest adalah sebelum kamu yang graduate? Sebelum aku Iya. 3. Pas kena, kan 12, terus Oke, 10, terus berkurang, sisa 5. Terus karena ada restrukturisasi, ya, terus ada yang graduate juga, jadi sisa bertiga. Bisa bertiga ya. Kamu kenalin dong, mungkin ada netizen yang belum tahu siapa nama-namanya yang Gen 4 ini. Yang sebelah kiri ada Jinan, yang tengah Selin, nah yang kanan aku. Kamu ya. Waktu pada saat kamu akhirnya graduate 2020, bener nggak aku? 2020 atau 2021? 2022 kemarin kok 2020. Sorry, 2022 ya. Apa yang akhirnya membuat kamu tuh kayak oke deh gitu. Memang waktunya aku harus pamit gitu. Pamit dari JKT48 dan welcome to the real world gitu loh. Skripsi. Oh, oke. Karena kan udah zamannya 33 member, ini One gitu kan, JKT48, Iya. itu kan lagi sibuk-sibuknya parah. Nah, terus kan rumah aku jauh juga kan. Jadi Rumahmu di mana? di Depok. Oh, warga Jadi kalau misalkan Depok, oke, bolak-balik baiklah. juga kayak agak susah. Terus kebetulan aku juga udah umurnya 24 tahun, tapi skripsi aku kan nggak kelar-kelar. Takutnya nanti kalau misalkan aku tunda-tunda terus nanti mau kelar kapan gitu. Jadi yaudah deh, kalau gini aku mau fokusin skripsi dulu aja. Terus ya udah aku memutuskan untuk graduate. Berarti tapi sekarang kamu udah graduation dari kampus? Udah. Berarti kamu menyandang gelar sarjana S1, apa? psikologi. Oh, nice. Sarjana psikologi loh. GP juga sama psikologi juga? Oh, Iya, wow. iya, betul. Oke. Berapa tahun kuliahnya, Sin? 4 ya? setengah. 4,5 ya, nggak apa-apa lah ya, ini dikit. Tapi akhirnya gimana nih? Karena kan berarti kan ada di persimpangan nih. Satu sisi kamu quote on quote graduate dari your family untuk fokus graduation di pendidikan. Iya dong? Ya lega sih. Lega ya. Karena mungkin itu kan kayak setiap anak yang pengen memberikan gelar sarjana tuh kayak apa ya, tanggung jawab kali ya. Tapi mama papa kamu gimana? Mungkin pada saat itu kayak, ayo udah masuk kuliah nih, gimana pun harus tetap sarjana ya, atau mungkin sekolahnya harus tetap jalan ya. Iya. Ya dukung-dukung aja sih. Awalnya cuma mungkin kayak benar nih kamu mau graduate dari JKT nggak apa-apa gitu. Takutnya kan nanti ke depannya kamu bingung nih, kamu nanti nggak sibuk lagi atau kamu bingung kamu mau ngapain gitu. Tapi pas aku pikir ya udahlah nggak apa-apa gitu, mau gimana pun juga kan ke depannya kalau misalkan emang ada jalan atau rezeki juga nggak kemana gitu. Pasti ada aja. Jadi ya udahlah, yakin dulu aja gitu. Yakin dulu aja ya. Tapi kan biasanya di dalam kehidupan pada saat mau mengambil keputusan besar ya, apalagi ini kamu tuh graduate dari grup yang membesarkan kamu, pasti ada ketakutan lah, walaupun ada iman bahwa oh nggak apa-apa lah, pasti akan ada pintu terbuka dan ini adalah saatnya. Ketakutan terbesar pada saat graduation dari seorang Cindy apa? Takut nggak tahu mau jadi apa gitu ke depannya. Oh, oke. Ya, tapi ya udahlah, kan yakin aja gitu. Berjalannya waktu pasti ada lah gitu. Sekarang mah optimis aja deh. Harus optimis memang, Iya, emang betul. di dunia entertainment tuh harus optimis, say. Gimana pun caranya tetap harus kuat dan harus bertahan gitu kan. Iya. Kamu merasa, karena gini, 7 tahun kan bukan perjalanan yang singkat ya. Dan seorang Cindy JKT atau panggilannya apa tadi, Cihap ya? Cinhap ya. Cinhap JKT itu juga udah jadi trademark lah. Iya. Walaupun kamu udah graduation itu akan terus membekas. Nah kamu merasa bahwa kadang-kadang adakah PR untuk keluar dari bukan keluar ya, adakah PR supaya orang lebih bisa move on dari Cinhap JKT48 menjadi seorang Cindy Hapsari, atau mungkin nggak apa-apa sampai nanti aku berkeluarga pun, sampai aku nanti mungkin jadi quote-unquote oma-oma gitu ya, aku tetap akan dikenal sebagai seorang Cindy JKT48. Kamu pilih yang mana? Sebenarnya kalau misalkan mau Cinhap atau Cindy itu kan terserah ya, karena itu kan cuma nama doang. Tapi kalau misalkan aku masih ada terkenalnya Cindy JKT48 juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kan karena aku udah graduate, kalau bisa ya udahlah gitu. Kalian boleh kenal aku sebagai Cindy Hapsari aja gitu. Oh, oke. Tapi ada tips and trick tersendiri nggak, atau mungkin apa yang kamu lakukan untuk branding? Karena kan gimana pun di dunia entertainment ini branding juga cukup penting ya, Sen.
Mungkin nanti kalau misalkan aku dapat project-project lain gitu, ke depannya ya nanti berjalan waktu juga pasti bakal dikenali sebagai Cindy Hapsari gitu. Oh gitu, kamu tetap yang tenang aja ya. As time goes by, nanti dari by project dan lain-lain, orang akan kenal kamu sebagai Cindy Hapsari. Nah kalau sekarang berarti kesibukannya Cindy apa? Akan mengeluarkan single terbaru kah? Atau mungkin mencoba ranah yang lain as a host atau actress? Aku sih sekarang lagi pengen coba ke dunia acting. Dan kemarin baru kelar series juga, tayangnya di YouTube. Terus per minggu ini juga lagi sering tayang episodenya. Oh nice. Tentang apa series ya? Tentang pembulian. Oh no, kamu anak-anak sekolah. Kamu jadi karakter apa dan kamu namanya siapa? Aku jadi Bianca dan di situ karakternya antagonis, jadi pembulinya. Wow, tapi kamu pernah dibully nggak? Dibully sih nggak pernah. Hah? Selama kamu hidup belum pernah dibully? Oh paling kalau di JKT ya kan netizen mah ada aja kan. Oh oke, tapi pernah ya berarti ya. Tapi kalau selain di JKT belum pernah. Apa yang waktu itu mungkin kamu inget komentar-komentar miring pada saat kamu masih di JKT atau sahnya pada saat kamu menjadi ke dunia entertainment lah Sen? Banyak sih, paling kayak digosipin pernah deket sama orang. Kan kalau di JKT nggak boleh pacaran ya. Oh iya. Ya terus ya udah paling di situ sama paling ya mereka mikirnya underestimate aku lah gitu. Kayak misalkan aku nggak bakalan bisa naik gitu. Padahal kan pasti bisa aja gitu. Oh nice, kamu tenang-tenang gitu tapi tetap yang kayak you know what, akan tetap bisa kok, akan tetap jalan kok. Jadi kamu juga cukup optimis ya buat itu semua. Menurut kamu dari, kamu kan juga ambil psikolog ya, jadi kan pasti kan banyak point of view dan mungkin karakter-karakter manusia yang dipelajarin. Apa yang bisa membuat seseorang itu bertahan pada saat atau mungkin quote unquote kayak berontak pada saat dia, oh bukan berontak sorry, membela diri pada saat dia ada di posisi orang yang dibully? Sebenarnya lebih cuek aja, jangan terlalu dipikirin sama ya udah orang tuh nggak semua orang tuh suka sama kita, jadi mending tuh kita fokus sama diri kita sendiri aja dan berpikir positif ke depannya gitu. Karena ya kalau semakin orang iri sama kita, berarti kan mereka nggak bisa jadi kita dong. Oh oke, Ya, tapi kamu pernah kayak down banget nggak sih pada saat dibully? Karena kan kadang-kadang gini, ada percakapan antara diri kita sendiri yang kayak, noise banget nih di dalam pikiran kita. Nah itu yang harus kita kalahkan kan sebenarnya. Karena kalau netizen bully, dia bully itu di sosial media, pada saat ketemu pasti minta foto gitu. Iya betul. Tapi kan kadang-kadang di sini tuh kayak, oh apa betul ya, aku nih terlalu ini, apa betul ya gitu. Kan kadang-kadang gitu kan. Iya pernah sih, tapi aku tuh kayak berusaha buat berpikir positif aja gitu loh, sama untuk gak peduli sama omongan orang. Jadi kayak terserah deh, karena mereka cuma tahu aku di dunia media sosial doang gitu, nggak tahu aku di dunia nyata. Lagian juga kayak orang-orang kayak gitu kan beraninya cuma di sosmed doang, ya kan, yang seperti yang kakak bilang tadi gitu. Pada saat ketemu dia masih minta foto ya, kalau nggak pasti kayak ngomongin atau kayak sempet lah dia pasti akan nengok. Nah berbicara mengenai pembulian, karakter si pembuli atau orang yang dibully, aku percaya kamu adalah seorang aktris yang pastinya memahami atau mencoba deh mendalami karakter yang kamu mainkan. Nah ada yang bilang kalau pembuli itu adalah orang yang biasanya mempunyai luka-luka atau mungkin dia itu sebenarnya nggak mampu, makanya dia mencari kelemahan orang. Itu yang dia secer untuk kayak menaikkan dia. Karena kalau orang yang puas sama dirinya sendiri, dia nggak akan pusing tuh sama untuk bully orang, cari kekurangan orang dan lain-lain gitu. Nah kamu sendiri menurut kamu ya Sen, apa yang terjadi sama seseorang itu sampai dia akhirnya bisa membuli orang lain? Ya aku setuju sama Kak Kristi juga sih. Bisa jadi dia tuh melampiaskan ya ke orang-orang gitu. Tapi bisa jadi juga dia ngerasa dia yang berkuasa gitu, karena dia punya power, jadinya dia bisa seenaknya melakukan apa yang dia mau gitu. Jadi dia bisa merendahkan orang lain karena menurut dia yang paling merasa tinggi gitu kalau menurut aku sih. Jadi dia merendahkan orang lain buat naik ya. Nah kalau di karakter kamu sendiri apa yang akhirnya kamu dalamin untuk, karena kan tadi kamu bilang atau kamu pernah dibully dan maksudnya juga kamu nggak setuju dengan pembulian, but at the same time kamu harus memerankan role sebagai seorang pembuli. Apa yang akhirnya kamu dalamin? Itu sih yang aku dalamin, kayak kan kalau di sini karakternya aku karena aku kepala
karena aku anak kepala ketua yayasan, jadinya kan aku Berkuasa. berkuasa. Nah, paling aku dalemin kayak gitu, sifat sombongnya, terus kayak suka merintah-merintah teman-temannya gitu. Apa? So far berarti menurut seorang Cindy kesulitan dalam berakting apa mungkin dari series ini atau mungkin proyek-proyek sebelumnya apa Sin? Mungkin kan kalau ini kan antagonis ya, Iya. dan aku tuh orangnya gampang ketawa gitu. Oh oke. Iya, jadi kayak benar-benar berbanding terbalik sama aku banget. Nah, di sini perannya kan aku harus jadi jahat, terus kayak harus jadi serius dan mukanya harus galak. Nah, itu sih yang harus aku pelajarin gitu. Itu challenge banget buat seorang Cindy Iya. ya. Terus kalau misalnya Cindy sekarang gitu ya sebagai seorang pendatang baru dalam dunia acting lah ya we can say, apa yang menjadi pertimbangan seorang Cindy untuk mengambil sebuah peran? Paling perannya yang aman-aman aja sih. Yang aman-aman aja tuh maksudnya apa nih? Garis amannya tuh di mana nih? Ya, jadi kalau bisa jadi yang anak baik-baik aja. Oh.